kalau kita bicara tentang kompetisi, sepertinya saya nggak pernah juga lakukan ini menganggap bahwa semua brand lain itu adalah suatu kompetitor, bukan gitu kan. Dexon selalu inovasi, Dexon selalu berusaha yang terbaik, Dexon selalu menjaga kualitas, Dexon selalu is the best. Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk, program bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Infobrand TV, Indonesia #1 media brand channel. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas merek yang sering kita temui di produk handle pintu, berkualitas tinggi tentunya. Siapa lagi kalau bukan Dexon. Brand terkemuka di bawah naungan PT Fajar Lestari Sejati, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1994 ini berkomitmen menghadirkan produk handle pintu, pintu otomatis, dan berbagai aksesoris pintu lainnya. Memiliki tagline "Quality is the key", merek yang satu ini berkomitmen untuk menciptakan produk inovatif mulai dari material yang berkualitas tentunya dan yang sudah teruji dalam produknya dan juga memenuhi kebutuhan konsumen setia dari merek Dexon. Baik, untuk membahas lebih lanjut brand yang satu ini, saya sudah hadir secara khusus di kantor Dexon ya. Jadi kita akan dalam waktu 30 menit kita akan membahas produk yang satu ini yang luar biasa, akan memberikan insight kepada Sobat Brand di manapun Anda berada. Tanpa berlama-lama, telah hadir bersama saya Bapak Lucky Nugroho, Marketing Director PT Fajar Lestari Sejati atau Dexon. Hai Pak Lucky, apa kabar? Hai Bu Susi. Luar biasa, antusias. Wajib antusias. Long time no see ya kita ya. Lama sih. Lama banget ya. 3 tahun pandemi soalnya ya. Iya, betul. Ya, 3 tahun pandemi. Jadi memang ini cukup lama sekali ya. Jadi Infobrand bukan yang pertama kali kami berkunjung di sini. Jadi ini kesekian kalinya ya, Pak. 2019 ya. Sepertinya sudah pernah berkunjung ke sini ya, Bu. Jadi memang long story. Dexon ini menjadi brand yang selalu mengisi konten-konten dari infobrand.id maupun Infobrand TV yang nantinya ini akan hadir, Pak Lucky. Siap. Oke, kita akan berbincang-bincang, Pak Lucky. Boleh dong sapa dulu Sobat Brand dimanapun mereka berada supaya kita kedepannya akan lebih rileks lagi nih ngobrolnya. Hai, apa kabar Sobat Brand? Salam jumpa lagi. Ini hal yang luar biasa, saya dapat kesempatan ini dikunjungin Bu Susi, dan terima kasih banyak buat media brand, Infobrand khususnya. Sukses selalu buat Bu Susi dan rekan-rekannya. Amin. Sukses bersama juga, Pak. Sama-sama. Sukses Amin. bersama juga ya. Jadi bukan hanya Infobrand aja yang harus sukses, tapi brand-brand yang ada di Indonesia juga wajib sukses ya. Oke. Baik Pak Lucky, tanpa berlama-lama kita ngobrol mengawali pertanyaan pembuka nih ya Pak Lucky, bicara tentang Dexon yang hadir sejak 1994, artinya sudah memasuki 3 dekade. Iya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Jadi usia 30 tahun ini udah pasti melewati masa mature-nya yang luar biasa, up and down secara bisnis sudah pasti sudah terlewati ya Pak. Boleh Pak di yang usia hampir 30 tahun ini secara perkembangan bisnisnya kira-kira pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah dicapai oleh Dexon Pak? Ya, kalau kita lihat bersyukur sekali bahwa khususnya baru aja lewat dari masa pandemi, tapi kita tetap antusias, tetap positive thinking ya. Kita percaya bahwa ke depan itu jauh lebih bagus. Dan hingga saat ini kita bersyukur sekali bahwa Dexon ini dipercaya oleh masyarakat, tentunya customer,
ya. Dan kami ya cukup berbangga ya karena juga memperoleh untuk top brand, terus untuk info brandnya juga kita menjadi selalu di top terus nih Bu. Ini juga kepercayaan. Tahun, ya ini sebetulnya karena kepercayaan dari teman-teman ya. Terus juga top property dan sebagainya. Ya, menurut saya ini hal yang cukup membanggakan. Kami juga dapat marketing award. Kami juga dapat menyabet 3 award sekaligus gitu kan. Wow. Ini bukan suatu hal yang gampang ya, gitu. Dan tentunya saya berterima kasih juga buat customer kami yang loyal hingga saat ini. Juga buat tim-tim saya sendiri yang sangat luar biasa melayani ya. Artinya itu. Sudah banyak pencapaian terjadi ya di Dexon ya. Oh, sudah selama banyak. 30 tahun, hampir 30 tahun. Bahkan ini Bu, kami ini dari dulu hanya di Jakarta, sekarang sudah ada di 14 provinsi. Wow, 14 provinsi. Betul. Jadi mungkin ditahan dulu Pak, bicara pengembangan provinsinya. Siap. Pasti ini akan menjadi insight yang menarik. Siap. Buat pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi yang paling menarik adalah ketika Pak, kita tahu sama-sama ketika terjadi pandemi, sepanjang periode pandemi yang hampir 3 tahun terjadi, apa yang dilakukan oleh Dexon sebagai salah satu strategi sehingga bisa melewati fase itu yang pertama ya. Kedua, tentu saya ingin melihat Dexon kan juga telah melakukan beberapa kegiatan yang dimana berfokus kepada mengedukasi market Pak. Ya, betul. Kalau nggak salah itu ada Dexon Knowledge Shop ya, yang diluncurkan. Nah ini kan tidak berpengaruh kepada penjualan. Kalau knowledge ya, bahasa knowledge, apakah ini sebagai salah satu strategi yang dilakukan Dexon untuk mengisi kegiatan di pandemi atau bagaimana Pak? Silakan share. Ini rahasia nih Bu. Kalau di Infobrand nggak ada rahasia Pak. Nggak ada rahasia. Harus berbagi ilmu. Iya betul ya. Baik, jadi ini memang kita sudah hampir 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih itu memberikan satu edukasi, seminar maupun tentang technical skill ya. Karena di bidang kunci untuk pintu jendela ini nggak ada sekolahnya sampai saat ini. Di dunia nggak ada sekolahnya. Jadi kita itu semua berdasarkan dari pengalaman, kita juga berdasarkan dari technical untuk produksi dan sebagainya. Nah dari situ kami jadi sering memberikan suatu edukasi bagaimana seorang perencana di Indonesia yang sebetulnya itu tidak kalah dengan asing. Sebetulnya nggak kalah kita, luar biasa. Hanya informasi-informasi masalah teknikal ini yang saya tanda kutipnya ya. Kita bicara bukan sekarang, tapi kita bicara 30 tahun lalu atau 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Itu di daerah itu sulit sekali untuk mendapatkan informasi mengenai teknikal. Ya kalau sekarang kan sudah banyak internet dan sebagainya ya, bisa dicari. Tapi saat itu hanya kota-kota besar. Nah dari situlah saya sudah biasa untuk memberikan satu seminar, ya saresehan. Dulu kan modelnya saresehan tuh Bu, ya kan. Terus seminar dan sebagainya. Nah terus kita juga, saya juga ngajar juga di universitas. Terus di SMK kita juga kasih ke mereka. Tapi semua itu sebetulnya berpulang bukan tujuannya untuk promosi, bukan. Karena kita juga bicarain brand atau apa, bukan. Tapi di teknikalnya itu. Jadi kami berharap bahwa apapun yang mereka pakai, mereka mengerti bahwa mereka harus pakai produk seperti apa dan mereka harus bagaimana menerapkan produk itu. Karena bagaimanapun produk yang bagus kalau pengaplikasiannya kurang bagus, hasilnya pun juga tidak memuaskan. Artinya nah, artinya Pak, secara objektif strateginya ya mengedukasi pasar terhadap bagaimana menggunakan produk ya yang mereka butuhkan, tidak termasuk juga di dalam menentukan, termasuk juga nggak di dalam menentukan sebuah merek. Jadi sebetulnya awal-awal itu hanya 2-3 orang Bu, sebetulnya 2-3 orang kita saling, saya punya suatu keahlian gitu ya, bahwa bagaimana detailnya, bagaimana teknikalnya dan sebagainya. Jadi kita hanya sharing dari 2-3 orang. Lama-lama ternyata
banyak sekali gitu kan, bahkan sampai ratusan gitu. Sekali kita adakan seminar kan kurang lebih 300-400 peserta kan, dari semua dari disiplin ilmu bahan bangunan dan sebagainya. Nah ini dari situ. Tapi jadi lama-lama juga akan mulai terbentuk dengan apa yang kita kembangkan di dalam produk. Itu teknikalnya harusnya seperti apa dan sebagainya. Ini suatu apa ya, kerjasama, bisa terciptanya satu produk itu pasti ada satu kesulitan dari seorang perencana atau seorang arsitek untuk desain bangunannya. Nah dari situlah kita juga akan mendukung bahwa bagaimana supaya bisa mengaplikasikan desainnya tidak apa ya istilahnya dikebiri gitu kan, bahwa mereka harus terbatas dengan apa yang ada gitu. Jadi kami juga sebagai produsen akhirnya juga harus kolaborasi terus, bagaimana perencanaan ini apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah kami kembangkan menjadi satu barang untuk mendukung khususnya pintu dan jendela. Oke, baik. Ada pengaruhnya nggak Pak ke penjualan? Seberapa efektifnya sih dari apa yang kegiatan yang Bapak lakukan terkait dengan knowledge shop ini? Kami sampai saat ini kami belum berpikir masalah tentang penjualan, Bu, karena di dalam hal itu kami juga tidak lakukan suatu penjualan apapun. Kami juga tidak bicara tentang brand dan sebagainya, tapi kami bicaranya adalah ini edukasi yang seharusnya seperti apa. Nah, kalau mengenai dampaknya tentunya adalah kalau produk itu bagus. Ya, produk itu bagus, produk itu bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya harganya sangat terjangkau. Saya percayalah apapun produknya juga akan pasti orang cari di situ. Sebab itu sesuai dengan tagline Dexon ya. Iya, tagline Dexon kan quality is the key ya. Quality is the key ya. Kami percaya bahwa kualitas itu adalah kuncinya. Yes. Dan kuncinya pun juga harus berkualitas. Berarti tetap apa yang dilakukan ke depannya diharapkan akan mengalir juga ya secara natural penjualan ya Pak ya. Kan ada ini Pak, tabur tuai. Tabur tuai. Ya kan, ketika Pak Luki memberikan sharing banyak ya tentang knowledge kebutuhan konsumen terutama atau pengguna sebuah produk ya, tentu kan akan dapat penuaian yang baik juga. Iya, mudah-mudahan demikian ya Bu ya. Tabur tuai tidak bisa dipungkiri ya. Amin. Oke, Pak, kalau terjadi pada saat kemarin pandemi, selain mengedukasi pasar dari sisi knowledge shop tadi ya, strategi apa lagi Pak yang dilakukan Dexon pada saat pandemi terjadi kemarin? Saya melihat ya bahwa sebetulnya semua pada saat pandemi semua juga akan bingung. Saya percaya ya bahwa pandemi ini kapan selesai, pandemi ini berapa lama dan sebagainya. Terus dampaknya orang sakit harus kemana dan sebagainya ya. Tapi saya percaya bahwa pandemi saat itu tuh kita nggak tahu kapan mau selesainya. Tapi kita hanya berpikir bahwa yuk kita sama-sama antusias, sama-sama kita fokus, sama-sama kita positive thinking, sama-sama bahu-membahu untuk kita bertahan gitu kan. Terus kalau kita bicara tentang penjualan dan sebagainya, pasti itu drop semua karena semua project stuck ya, bahkan efeknya ada yang sampai sekarang berhenti dan sebagainya. Nah, tapi kami di situ juga banyak lingkupnya karena pada saat pandemi itu proyek-proyek rumah sakit dan sebagainya yang perlu bantuan itu juga cukup banyak. Terus kedua, di saat pandemi itu juga transportasi tidak begitu mudah. Ya, dari situ justru pengembangan daripada Dexon ini sendiri sangat meningkat gitu. Wow. Ya, dari sisi apa nih Pak pengembangannya? Development produknya. Oke, inovasi itu, berarti ya? Karena semua dilakukan di dalam in-house ya. Jadi akhirnya kita juga harus fokus bagaimana fokus di dalam ini gitu kan. Jadi kita akhirnya berkembang di situ. Maka sekarang selesai pandemi, di masa pandemi dan sebagainya kami mengeluarkan banyak produk baru gitu kan. Termasuk Dexon di electronic lock-nya. Itu wah sekarang udah canggih sekali Bu, di dalam masa pandemi itu pengembangannya luar biasa. Artinya saat pandemi malah dijadikan momen untuk melakukan inovasi produk ya Pak ya? Betul. Untuk memperkuat kualitas dari Dexon itu sendiri. Betul, justru ada
ada kesempatan untuk merenung. Kalau istilahnya jago silat adalah bertapa ya Bu ya. Bertapa, jadi kita benahin di dalam seperti itu. Oke Pak, menarik ya ketika bicara, ya kita nggak bisa pungkiri pandemi yang terjadi. Tapi kalau kita bicara tentang ekspansi Pak ya, ketika kita tahu bisnis dalam kondisi, dalam situasi yang kurang baik, biasanya Bapak tadi melakukan berbagai inovasi sehingga bisa mendukung produk-produk yang ada ya, sehingga konsumen bisa memilih kualitas dari produk Dexon itu sendiri ya. Nah, betul. Kalau boleh tahu Pak tadi tentang kecanggihan teknologi inovasi yang Bapak luncurkan di masa merenung itu apa aja Pak? Ya, kami kembangkan ya, terutama sekarang ini generasi milenial ini kan menurut saya cukup berbeda dengan generasi saya khususnya ya. Karena kalau sekarang ini istilah bercandanya nih, HP ketinggalan mereka kebingungan, dompet ketinggalan mereka tenang-tenang gitu kan. Jadi kita juga lihat dari situ bahwa Dexon ini sebelumnya sudah belasan tahun yang lalu kami produksi tentang namanya electronic lock ya, khususnya di catalog hotel dan sebagainya yang sistemnya sudah elektronik. Nah dari situ kami berkembang pada saat pandemi. Itu berkembangnya sangat luar biasa. Pertama hanya bisa dari kartu finger ya, sidik jari, terus password. Nah sekarang sudah berkembang luar biasa. Selain cuman dari hal-hal tersebut bisa dikonekkan sekarang dengan namanya CCTV. Terus kita bisa connect dengan alarm sistem dan semua dengan basic internet khususnya. Jadi bahkan Ibu kalau mau matikan listrik dan sebagainya, nih produk Dexon sudah punya gitu. Ya kan, mau matikan lampu dari jarak jauh, dari luar kota, dari luar negeri, terus mau lihat CCTV di rumah seperti apa, itu Dexon sudah lengkap itu. Bahkan menurut saya sekarang untuk memiliki hal tersebut nggak perlu namanya jutawan itu, ya kan, dengan ratus ribu aja sudah bisa secanggih itu kan, asal ada internet. Iya. Kualitasnya. Iya betul Bu. Ya kembali lagi pasti kepada produk dan kualitasnya. Iya, Pak, bicara tadi Bapak sampaikan bicara tentang smart living ya. Dari penelusuran tim Infobrand nih Pak, ya kan, selama pandemi ternyata dalam perenungan itu hadirlah produk smart living yang bisa menambah value dari grup Dexon ya, dengan merek Dion. Itu seperti apa Pak? Apa bedanya produk Dion dengan Dexon? Ya sebetulnya ini kan hanya untuk membedakan aja Bu. Di Dion sendiri kan sebetulnya itu kan dari arti Dexon juga gitu kan, dengan logo yang sama sebetulnya, logonya juga sama gitu kan. Nah cuman kita berpikir bahwa ini produk ini adalah khususnya semua berbasicnya adalah online gitu ya. Kami berharap ya, apakah Dion itu Dexon online gitu ya. Saya sudah menduga, tapi biarkan Pak Luki yang mendeklar sendiri, Sobat Brand. Jadi kami sudah menduga bahwa Dion itu adalah Dexon online. Tapi sudah clear ya Sobat Brand. Jadi memang ada produk smart living tadi ya yang melengkapi. Betul. Dari kecanggihan dari Dexon itu sendiri ya Pak ya. Melengkapi nih, programnya melengkapi ya kan. Kalau bisa one shop, kenapa harus berbeda-beda ya Pak ya? Betul. Toh garansinya sama kan, sama. Di tempat yang sama. Benar. Berarti kalau misalnya boleh tahu Pak, dari sisi besarnya market potensial yang ada di Indonesia khususnya ya, bicara smart living tadi, Dexon online atau kita singkat Dion, seperti apa potensi besarnya pasar itu di perumahan Pak? Ini kita bicara di smart livingnya ya. Sekarang saya percaya bahwa semakin hari akan semakin tumbuh dan kami juga sudah aplikasi ya di perumahan-perumahan dan dari developer pun juga antusias setuju juga untuk
melakukan dengan penjualan rumah-rumah standarnya yang sudah diaplikasi dengan produk-produk dari Dexon. Jadi ke depan saya percaya bahwa generasi milenial ini semuanya sudah basicnya ada di tangan semua ini pengendaliannya seperti itu. Tapi mekanis tetap menurut saya tetap juga nggak akan pernah bisa ditinggalkan karena elektronik pun juga kita juga menggunakan sistem mekanis untuk penggeraknya. Nah seperti itu Bu Susi. Terus kalau menurut Bapak ketika bicara tentang persaingan ya di market Dexon dan Dion sebenarnya bukan bersaing, berarti melengkapi ya Pak, seperti yang Bapak sampaikan ya? Betul, saya percaya bahwa di market ini tidak akan menarik kalau hanya satu merek sebetulnya. Sepakat. Ya, tidak akan menarik gitu. Jadi kami juga bisa bertumbuh kalau kami juga saling melihat bahwa oh ini harusnya apa yang harus dikembangkan lagi. Terus juga customer juga akan melihat akan menarik kalau di setiap kita bilang di setiap produk itu banyak dengan brand-brand lain dan sebagainya, mereka akan bisa compare sendiri dan mereka akan kembali lagi, mereka akan tentukan pilihannya adalah berdasarkan quality yang terbaik dengan harga yang terkompetitif lah. Quality terbaik dengan harga kompetitif. Artinya nggak salah kalau konsumen memilih Dexon. Mantap ya, karena memang sesuai dengan tagline-nya, quality is the key. Dexon memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumen dari sisi material ya Pak. Betul. Gitu ya. Oke, beralih kepada tadi hampir 30 tahun dekade Pak dalam proses pencapaian ya. Kami juga kan baru melakukan survei. Infobrand bersama Trust & Co Indonesia melakukan survei terhadap brand-brand yang penjualannya baik di marketplace, Pak. Nah, salah satunya saya mau tanya ini, Dexon, strategi apa yang dilakukan? Karena berdasarkan riset yang kami telusuri, penjualan online Dexon di marketplace ini sangat baik, reviewnya baik dan positif, gitu ya. Tentu tingkat rating terhadap kepuasannya pun sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Dexon dalam melakukan strategi pemasaran di online, Pak? Jadi untuk penjualan atau pemasaran di online itu, ini kan umumnya kita bisa bicara bahwa ini satu arah nih sebetulnya ya kan. Apa yang kita sampaikan mereka akan bacanya adalah dari media sosial dan sebagainya. Tapi tentunya semua itu akan berpaling bahwa kami tetap konsentrasi pada namanya kualitas. Itu kami tetap konsentrasinya seperti itu. Terus harga itu tetap harus kompetitif. Maka kami berharap bahwa kami pada kelasnya ini adalah kami ini dengan kualitas yang tertinggi. Nah, dan sekarang pun juga kami selalu terapkan hal itu. Dan harga pun yang paling kompetitif, gitu kan. Nah ini. Terus kedua, mereka tidak perlu takut lagi untuk di Dexon di online ya, pembelian secara online dan sebagainya. Karena di Dexon sendiri sudah punya divisi ya. Saya nggak tahu untuk yang lain, tapi kami percaya divisi ini bukan divisi yang baru karena saya juga sudah bentuk belasan tahun yang lalu bahwa divisi ini divisi after sales service. Ya, after sales service saya harapkan bahwa dengan divisi ini bisa mendukung namanya after sales service, harapannya adalah purna jual. Ya, tapi ternyata di dalam prakteknya divisi ini saya juga arahkan untuk tidak melakukan hanya purna jual. Tapi sebelum mereka melakukan pembelian, melakukan pemasangan, mereka juga diedukasi secara teknisnya, persiapannya apa yang mereka harus butuhkan dan sebagainya. Sehingga buat customer sendiri kami harapkan bisa nyaman bersama Dexon. Menarik sekali ya, selalu memprioritaskan konsumen
menjadi target utama agar konsumen tetap puas terhadap produk Dexon, gitu ya? Istilahnya konsumen itu atau customer itu kan adalah raja, Bu. Raja, berarti memang satisfaction itu penting ya, Pak? Betul. Oke. Tentu ketika bicara tentang strategi tadi yang Bapak lakukan di online ya, penjualan dan menyampaikan bahwa sobat brand atau konsumen ketika mencari produk Dexon gak usah khawatir ya ketika membeli online ya, karena bicara tentang kualitas sudah pasti sama ya kan, terus bicara tentang guarantee sudah pasti sama ya kan, betul. After sale service-nya sudah pasti juga sama karena semua sudah dalam proses rekanan ya Pak yang menjual dari produk Dexon itu sendiri. Nah, bicara tentang salah satu strategi PR Pak, kan ini tidak terlepas dari online dan offline yang dilakukan oleh perusahaan ya, kan memang tetap harus balance ya antara mitra offline maupun online ketika kita ingin mengeduket seperti apa yang dilakukan oleh Dexon ketika kita ingin meningkatkan penjualan terhadap mitra-mitra melalui mitra-mitra tersebut. Ya, kami selalu support kepada mereka mengenai technical ya. Nah, contohnya nih Bu, sebetulnya kami mendirikan namanya tadi Bu Susi sebut Dexon Knowledge Shop. Nah, itu kami sebetulnya itu adalah kepanjangan dari namanya Dexon Knowledge Hall. Memang kalau kita melihat mungkin ada sesuatu yang sedikit menggelitik untuk di Dexon ini karena saya sendiri nggak pernah membangun namanya showroom ya. Jadi Dexon Knowledge Hall ini bukan satu showroom. Jadi awalnya adalah ini mengenai tempat untuk development produk. Ya, jadi sampai sekarang pun juga masih bahwa Dexon Knowledge Hall ini juga tertutup untuk umum. Jadi mereka yang mau berkunjung ini silahkan buat pelaku-pelaku konstruksi, tapi semua menggunakan janji. Ya. Terus kedua, di sini sebelumnya adalah sangat sederhana Bu, mungkin hanya luas kurang lebih 80, nggak nyampe mungkin 50 meter persegi. Itu semua dengan peralatan-peralatan sebetulnya. Jadi peralatan pengetesan dan sebagainya, sehingga Dexon sendiri terhadap mitra kami ya atau reseller dan sebagainya, agent dan sebagainya, itu juga tidak asal bicara bahwa mengenai waranti. Kalau ini waranti bisa sekian tahun, tidak. Ya, tapi kami juga punya lengkap dengan alat-alat tes kami, sehingga kami bisa tahu bahwa apa yang kami berikan itu kami sudah lakukan gitu. Kalau contohnya ini waranti 10 tahun, 25 tahun, ini harusnya lifetime waranti dan sebagainya. Itu karena semua melakukannya melalui tes internal maupun eksternal. Nah, ini salah satu backup terhadap mitra kami di situ. Nah, di sini akhirnya tahun 2019 kami bangun Dexon Knowledge Hall ini yang kami rapikan seperti ini saat ini. Terus semua untuk pengaplikasiannya 1:1 dan kurang lebih ini kami bangun di 800 meter persegi. Wow, ini cukup luar biasa, cukup kerja keras ini ya. Itu betul-betul luar biasa. Ini kerja sangat-sangat berat ya. Saya pun datang ke sini pertama kali amazing sekali ya. Diperlihatkan seluruh produk yaitu karena memang menjadi knowledge buat siapapun yang berkunjung ke sini ya Pak ya. Betul. Nah, tes-tesnya lengkap loh, tes bakar, tes apapun kami ada semua, sehingga kami yakin dengan kami bangun nanti yang skala lebih kecil, itu juga kami berharap bahwa mereka bisa edukasi gitu, bahwa ini loh harusnya tuh seperti apa dan sebagainya. Jadi minimum ya kita bilang kalau rodanya 2 kan bukan mobil gitu kan Bu, harusnya ya kan. Kalau mobil itu paling tidak punyanya 4 gitu kan, atau lebih, nah misalkan seperti itu. Nah ini salah satu edukasi bahwa technical setiap pintu itu berbeda sekali. Dan kami merambahnya banyak nih Bu, sekarang udah sampai pintu kayu, aluminium, besi, kaca, UPVC. Wah, banyak banget nih sekarang. Berarti banyak banget ya update-nya ya Pak ya. Betul. Luar biasa ya.
Pak, bicara tentang tadi Bapak sudah strategi yang dilakukan offline dan online seiring sejalan, ya. Nah, tentu saja ini related dengan apa yang kami temukan bicara tentang Indonesia Brand Choice Index, Pak. Bahwa dari hasil yang kami lakukan bersama Trust & Co Indonesia, Dexon mendapatkan pencapaian lagi ya di jelang 30 tahunnya dengan mendapatkan penghargaan Indonesia Brand Choice Award. Wah, terima kasih, terima kasih. Nah, seperti apa Pak tanggapannya mengenai apresiasi ini, Pak? Ya, tentunya ini satu indikator ya, kebanggaan buat kami juga bahwa kami bisa dipercaya oleh masyarakat tentunya. Terus karena hal itu maka kami juga berpikir lebih keras lagi bahwa bagaimana kami ini agar selalu ada di hati buat customer kami, seperti itu. Dan kami percaya bahwa Dexon sampai saat ini itemnya itu sangat luar biasa karena belasan ribu sebetulnya. Jadi sebetulnya sudah sangat lengkap. Kami memang spesialis di aksesoris pintu dan jendela. Ini sudah lengkap sekali. One stop shopping, aksesoris pintu dan jendela. Iya, mau pintu swing, pintu sliding, pintu teleskopik, otomatis dan sebagainya lengkap. One stop shopping hanya di Dexon. Oke, berarti memang congratulations ya Pak ya karena pencapaian tadi, karena memang kami mengamati bahwa pencapaian ini berdasarkan hasil penjualan yang ada di marketplace ya, 2 marketplace teratas, terus secara review juga positif, secara rating juga seperti yang Bapak terima secara report bahwa di atas 4,5, artinya rating yang diberikan konsumen ini sangat luar biasa ya. Itu menggambarkan bahwa ada tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Dexon. Nah, kalau bicara tentang kompetisi, Pak, ya kan, Dexon ini kan kalau kami mengamati termasuk merajai nih dari produk aksesoris pintu, handle pintu dan lainnya. Nah, seperti apa Pak melihat strategi Dexon untuk tetap unggul dibandingkan produk-produk sejenis di kompetitor? Nah, ini menarik ya Bu Susi, sungguh menarik. Jadi kalau saya sampai saat ini, saya nggak pernah namanya menerapkan namanya kompetisi, saya nggak pernah. Sama sekali dari pertama saya plan dan sebagainya, saya nggak pernah namanya itu kompetisi, tidak. Yang penting do the best. Ya, karena saya punya prinsip secara pribadi ya. Saya punya prinsip bahwa saya kan selalu prinsip saya ini yang saya pegang sejak mungkin SMP ya, itu adalah pertama berbeda dan terbaik. Jadi saya selalu berusaha bahwa bagaimana untuk menjadi yang pertama, bagaimana menciptakan sesuatu yang pertama. Kalau tidak bisa pun yang pertama, paling tidak kita berbeda dan terbaik gitu kan. Nah ini kita selalu lakukan itu, sehingga kalau kita bicara tentang kompetisi, sepertinya saya nggak pernah juga lakukan ini menganggap bahwa semua brand lain itu adalah suatu kompetitor, bukan gitu kan. Karena masing-masing pasti punya cara, punya keunggulan, ya kan. Nah itu masing-masing punya. Tapi yang perlu dilakukan adalah Dexon selalu inovasi, Dexon selalu berusaha yang terbaik, Dexon selalu menjaga kualitas, Dexon selalu is the best. Itu akan menjadi highlight yang perlu saya share nanti ketika saya closing Pak. Karena menarik, harus memberikan yang terbaik, do the best ya, dan kualitas itu terutama ya, the best ya. Jadi mungkin ini menjadi key point dari produk Dexon ketika melihat bahwa bukan hanya dalam bentuk persaingan yang bisa dilakukan untuk unggul dari sisi persaingan, tapi memang kita melihat dari sisi yang positif gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Pak, terakhir dari pertanyaan obrolan kita nih yang sebenarnya semakin seru gitu ya. Terakhir, apa yang menjadi target jangka panjang dan jangka pendek dari Dexon itu sendiri Pak? Kalau yang sudah kami lakukan ya dari Dexon sendiri,
bahwa jangka pendek ini tentunya kami berharap kami bisa memenuhi di seluruh provinsi Indonesia. Sekarang sudah. Sekarang sudah, Pak? Sekarang sudah untuk berapa referensi persen, Pak? Sekarang sudah hampir keseluruhan ya provinsi dari Sabang sampai Merauke ini seluruh provinsi sekarang berapa? 37 provinsi ya. Kalau provinsi kan ada tambah lagi, Pak. Tambah lagi kan dari 34. Itu kita sudah semua masuk ke situ. Tapi yang saya maksud adalah branch office kami, jadi kantor cabang kami sekarang kan baru di 14 provinsi. Nah, kami berharap itu paling enggak memenuhi di 34 sampai 37 provinsi itu bisa terpenuhi semua. Nah, itu jangka pendeknya. Kenapa? Karena kami sadar bahwa jangan orang hanya cuma mau membeli produk kami yang harganya mungkin itu cuma 100.000, tapi transportasinya 500.000 gitu. Nggak worth it. Nggak worth it gitu kan. Nah, kami berharap sekali bahwa mereka akan mendapatkan harga di Jakarta dengan harga mungkin ada yang di ujung sono. Dengan harga yang sama. Itu dengan harga yang sama. Itu kami yang harap demikian gitu. Nah, ini jangka pendek kami. Kalau jangka panjang kami tetap sampai sekarang optimis bahwa kami kembangkan pertama mengenai pabrik ya. Pabrik itu kami berharap bahwa semuanya nanti kedepannya bisa diproduksi di Indonesia. Ya, ini berkaitan dengan program-program pemerintah. Kami juga dukung tentang TKDN dan lain-lain ya. Sertifikasi yang lain dan sebagainya. Itu kami dukung. Jadi kami berharap bahwa nanti ke depan bahwa semua produk kami bisa diproduksi di sini. Meskipun kami sekarang sudah produksi di Indonesia beberapa item ya. Karena di Indonesia ini baru banyak berkembang ya. Saat ini pemerintah mendukung banyak hal untuk menjadi negara produsen. Itu ke depannya berharap seperti itu. Terus demikian juga jangka panjangnya kami juga salah satunya adalah akan kembangkan ke banyak produk-produk khususnya yang berkaitan dengan building material. Jadi contohnya adalah kami sudah kembangkan lagi mengenai aluminium composite panel Dexon gitu kan. Karena kami juga saya bukan yang baru juga di bidang itu, bukan baru karena kami juga sudah bergelut dari tahun 90 tentang aluminium composite panel. Nah, ini kembangkan yang lain. Nah, nanti juga ada sesi lain juga ya akan berkembangkan tentang banyak item-item yang kita bisa sharingkan lagi Bu Susi. Mantap ya. Tapi memang harus di-spill dulu Pak sedikit, baru setelah itu akan menjadi antusias dari teman-teman Sobat Brand bahwa akan ada informasi apa lagi nih dari Dexon ya, dari Dexon. Nah, berarti kalau tadi Bapak bilang bicara tentang TKDN, jadi bukan pertanyaan terakhir Pak, jadi penasaran lagi saya bicara tentang TKDN. Berapa persen Pak udah memenuhi TKDN? Oh, kami sudah mendapatkan 60% ke atas Bu. 60% ke atas, artinya patut diapresiasi. Hampir memenuhi standar yang luar biasa ya Pak ya? Oh, saya rasa standar minimum pun sudah jauh terlampaui. Jauh, benar. Dan kami ya berharap bisa sampai nanti ke depannya hampir semuanya produk-produk kami. Terus kedua juga harapan kami pemerintah tetap dukung masalah TKDN, masalah pembiayaan, biaya dan sebagainya ya. Sehingga nggak berat gitu kan. Ya, terus kedua pemerintah sediakan banyak siapkan untuk sumber materialnya ya. Artinya material dasarnya ini supaya siap juga di Indonesia untuk banyak hal dan tentu sumber daya manusianya juga akan mengikuti untuk siap. Baik Sobat Brand, tidak terasa 30 menit sudah akan berakhir bincang-bincang saya bersama Pak Lucky selaku Direktur Marketing. Tapi sebelum itu kita dengarkan closing statement dari beliau, message apa yang bisa di-highlight oleh Sobat Brand. Silakan Pak Lucky. Pilihlah produk yang berkualitas karena produk kualitas itu bukannya sesuatu yang mahal, tapi justru penuh dengan benefit dan sebagainya. Tanpa pemasangan juga, tanpa teknikal yang baik pun, sesuatu hasil tidak akan menjadi lebih baik. Dan
Saya percaya bahwa dengan pengembangan kita masukan-masukan bersama, ini akan juga menjadi salah satu masukan yang baik buat Dexon. Dan jangan segan-segan untuk selalu hubungi kami baik di tim marketing maupun di after sales service-nya. Dexon, love Sobat Brand. Luar biasa. Thank you Pak Lucky. Menarik sekali ya menjadi love-nya dari Sobat Brand. Tapi tetap ya dengan quality is the key dari Dexon. Oke, Sobat Brand, demikian tadi talk show kita bersama Dexon dengan narasumber Bapak Lucky Nugroho selaku Marketing Director PT Fajar Lestari Sejati dari Dexon. Semoga bincang-bincang ini jadi mampu memberikan manfaat buat Sobat Brand dimanapun berada, ya, mulai dari menggunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang baru sebagai calon konsumen maupun yang sudah menjadi konsumen dari Dexon itu sendiri, baik memang mereka yang berada di pekerjaan properti, ya, seputar produk door dan window gitu ya. Ini menjadi insight yang menarik dari Dexon, bagaimana Dexon memberikan kualitas terbaik dari setiap produk yang diluncurkan. Itu yang paling menarik. Belum lagi bicara tentang inovasi yang dihadirkan oleh Dexon. Dexon sudah pasti menjadi quality is the key dari setiap produknya. Nantikan selalu program dari Info Brand Talk yang tentu saja akan kami hadirkan narasumber-narasumber lainnya yang menarik, yang mampu memberikan insight bagi Sobat Brand dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan tentang informasi selanjutnya, like and share agar informasi ini bermanfaat buat Sobat Brand untuk mengembangkan atau memarketingkan bisnis Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brand.